Nah Bapak Ibu Saudaraku, bulan Februari seringkali dipakai untuk hari kasih sayang. Karena minggu depan ada hari Valentine. Maka 1 bulan ini kita akan khotbah tentang kasih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seringkali kita sudah mendengar banyak tentang khotbah tentang kasih. Dan kita juga mendengar bahwa hari kasih sayang bulan Februari, khususnya di tanggal 14, hari Valentine adalah hari kasih sayang. Bapak Ibu saya mau beritahu, sebelum ada hari kasih sayang Valentine, maka sesungguhnya Tuhan sudah mengajarkan kasih kepada kita. Amin. Harusnya setiap orang percaya tidak lagi perlu untuk merayakan hari kasih sayang. Karena setiap hari ada kasih sayang buat kita. Karena setiap hari Yesus ada dalam hidup kita, berarti kasih Allah ada dalam hidup kita. Kita nggak perlu diajari tentang hari kasih sayang lagi. Yang perlu adalah bertindak untuk menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Makanya tema khotbah saya adalah love is action. Bukan omdo. Bukan omong doang. Love is action. Kasih adalah tindakan. Kalau kasih tidak bertindak itu bukan kasih. Cuma omong doang. Mari kita buka Alkitab kita 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan apa Bapak Ibu? Perbuatan dalam kebenaran. Ingat saudaraku, kita lagi bukan mengasihi dengan perkataan atau lidah. Yaitu dengan perbuatan kita dan dengan kebenaran. Jadi bukan sekedar kita teori tentang kasih. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita. Saudara, Allah lebih dulu bertindak untuk mengasihi Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Allah lebih dulu bertindak untuk mengasihi Bapak Ibu ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya, istilahnya tidak berguna. Pada saat kita jadi orang yang direndahkan mungkin. Tidak ada artinya. Sama seperti saya, sebelum saya bertobat lagi dan lahir baru, saya tidak ada artinya. Bahkan disepelekan. Bahkan minta maaf adik papa saya, encek saya, itu tidak menganggap saya sebagai kemenakan. Dia cerita begini, kita tidak kenal tuh Edi. Siapa tuh Edi? Kita tidak kenal. Orang-orang bilang, loh itu kemenakanmu. Bukan, kita tidak punya kemenakan model seperti itu. Kenapa saudara? Karena baik-baik sepunya. Hidup yang gak benar, kacau beliau. Saudara, tetapi saat saya bertobat lahir baru, saya mengalami kasih Allah yang menerima saya apa adanya. Itulah kasih agape, itulah kasih yang sempurna, yang menerima saya apa adanya. Sehingga yang tidak berarti menjadi berarti. Yang tidak berguna menjadi berguna karena kasih Allah itu. Itu kasih Allah yang bertindak dalam diri saya. Mengangkat hidup saya yang tidak berguna menjadi berguna. Saudaraku yang kekasih, karena Allah yang punya inisiatif untuk lebih dulu bertindak mengasihi Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-10 dan sampai ayat 12 berkata begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah, katakan haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna. Kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita, kalau saudara dan saya bertindak untuk mengasihi sesama. Allah begitu mengasihi kita, saudara. Dia lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak bertindak untuk mengasihi Bapak, Ibu, saudara dan saya, tidak tahu dosa kita siapa yang tanggung. Betul Bapak Ibu? Kita akan tetap hina, kita tetap tidak berguna apa-apa.
Tetapi kasih Allah dinyatakan. Dia lebih dulu bertindak untuk mengasihi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya boleh apa adanya saat ini. Kalau saya pulang ke daerah saya, ke Tegal, atau ke Bumiayu di kota kelahiran saya. Kalau saya khotbah di gereja, maka sekarang adik papa saya sudah meninggal tahun yang lalu. Persis lagi COVID. Sehingga saya tidak hadir, saya cuma lewat ini saja video. Saudaraku, waktu saya pulang kampung, saya khotbah di kampung. Maka adik dari papa saya cek saya bilang, itu kita punya kemenangan. Padahal dulu gak diakui. Itu bukan karena saya hebat, tapi kasih Allah yang mengangkat saudara dan saya. Itu kasih Allah yang mengangkat Bapak Ibu saudara dan saya. Amin saudaraku. Allah lebih dulu bertindak untuk mengasihi Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan untuk kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Saya ulangi, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua berkata begini. Dan hiduplah di dalam kasih. Katakan hidup di dalam kasih. Di sini diperintahkan hidup di dalam kasih Bapak Ibu. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita diperintahkan untuk mengasihi dan hidup di dalam kasih. Kepada siapapun saudaraku. Memang untuk saudara hidup di dalam kasih di akhir zaman, itu kita sedang melawan arus. Saya ulangi Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup di akhir zaman, hidup di dalam kasih dan bisa mengasihi orang lain, kita sedang melawan arus. Kenapa? Karena Alkitab berkata keadaan manusia di akhir zaman, banyak orang yang hidup mencintai diri sendiri, egois. Tidak peduli orang lain. Tidak mau mengasihi orang lain. Itu keadaan manusia di akhir zaman. Bapak Ibu, kita sedang ada di penghujung akhir zaman. Tapi kita harus berbeda. Katakan berbeda. Kita harus berbeda. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih Allah itu tadi. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5. Kalau saudara baca perikopnya di situ apa? Keadaan manusia akhir zaman. Keadaan manusia akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri. Cenderung manusia di akhir zaman itu egois banget. Jadi cuek bebek kepada orang lain. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Itu keadaan manusia akhir zaman, tidak mau mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang dan berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 baca sama-sama 2-3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah. Secara lahiriah mereka beribadah. Itu sebabnya Bapak Ibu ibadah kita jangan lahiriah. Orang Manado bilang jangan cuma prong. Di sini ada orang Tegal yang baru datang. Prong itu artinya pajangan. Jangan cuma jadi pajangan. Ibadah kita bukan jadi pajangan, cuma casing di luar, ibadah kelihatannya. Tetapi kehidupannya seperti manusia akhir zaman itu tadi. Makanya saya katakan orang percaya melawan arus. Amin Bapak Ibu. Orang percaya harus melawan arus akhir zaman ini. Harus punya perbedaan antara orang dunia dengan kita. Kalau orang dunia ikut arus zaman,
Dia tidak peduli, walaupun lahiriahnya ibadah. Tapi ibadah kita bukan lahiriah, tapi ibadah kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tengok kanan kiri, kita orang berbeda. Makanya jangan sama dengan arus dunia. Makanya kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih, saudara sedang melawan arus, orang akan terheran-heran. Wah, ini berbeda Komang. Tanya jemaat mana? Gilgal Doe. Weh, mantap. Haleluya. Dunia sedang keadaannya seperti itu, cuek bebek, masa bodoh. Kenapa? Karena keadaan dunia memang seperti itu. Nah, sekarang saya akan bawa kepada saudara, jangan terkecoh dengan kata kasihan. Saya ulangi Bapak Ibu, kasih dengan kasihan itu berbeda. Kasih dengan kasihan berbeda. Sering kita terkecoh dengan kata kasihan. Memang berasal dari kata kasih. Tetapi kalau kasihan tanpa disertai dengan tindakan, maka bukan kasih. Kasih vs kasihan itu berbeda. Contoh ini, ada teman kita, sahabat kita, mungkin 2 hari atau 3 hari, soalnya enggak makan. Karena memang enggak punya apa-apa lagi. Cuma minum air sampai perut kembung. Karena enggak punya apa-apa. Lalu kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita tahu. Lalu kita datang ke tempat kosnya atau ke rumahnya berkata, aduh kasihan ya, udah 3 hari ya, udah 2 hari enggak makan ya. Kasihan ya, sambil nangis sama-sama. Tapi kita enggak bertindak apa-apa. Kita enggak berbuat apa-apa. Dah, sampai ketemu ya. Itu bukan kasih, itu cuma sampai di kasihan. Ngerti ya Bapak Ibu? Kasihan kalau ditindaklanjuti akan terjadi kasih. Mari kita buka ayatnya supaya kita ngerti. Injil Lukas pasal 10. Ini berbicara tentang orang yang dirampok di tengah jalan. Orang itu sedang berjalan dari Yeriko menuju Yerusalem. Lalu orang-orang di sekitar, ahli-ahli Taurat tanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sebetulnya orang sesama kita? Lalu Tuhan memberi perumpamaan, orang yang sedang berjalan dari Yeriko menuju ke Yerusalem dan di tengah jalan dirampok. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Ia bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi dan meninggalkannya setengah mati. Setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Memang kasihan, tetapi dia bertindak. Bukan cuma sampai di kasihan, tetapi ia pergi mendapatinya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, lalu katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, setengah mati ini, dalam keadaan setengah mati dia dirampok, dipukuli dan setengah mati. Mungkin babak belur, bahkan mungkin belur berbabak-babak. Anehnya, ada imam yang lewat. Imam itu golongannya Pak Stephen sama saya, Pak Rudi. Imam. Dia melihat, bukan tidak melihat. Dia lihat, kok dia apa potong? Pura-pura tahu.
Alkitab berkata dia melihat, mereka melihat. Imam itu melihat, tapi dia memotong jalan, menyeberang jalan. Tidak peduli. Yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi itu tadi yang nyanyi, yang suaranya bagus-bagus. Yang main musik. Usher, pengerja di gereja, multimedia tuh Lewi-Lewi semua itu. Si Lewinya juga lihat, bukan enggak lihat. Oh kok nggak ada. Sudah aja. Bikin repot, bikin trosol. Halo, yang tersinggung puji Tuhan. Tapi justru yang ketiga adalah orang Samaria. Notabene orang Israel, orang Yahudi. Ini boleh baku dapa dengan orang Samaria. Benci terhadap Samaria, dianggapnya kafirun. Tapi justru orang Samaria itu melihat dan timbul belas kasihan. Dan bukan saja kasihan, tapi dia turun dari keledai. Mengangkat orang itu, memberi minyak, membalutnya. Dan mengangkat orang itu di atas keledai. Dan dianya yang nuntun keledai. Ini rendah hati. Dia turun dari keledai. Dia mengangkat orang yang sakit itu di atas keledai. Dan dia tuntun keledai itu. Sampai di penginapan. Itulah tindakan kasih. Dan seharusnya setiap orang yang percaya bertindak seperti itu. Amin Bapak Ibu. Bertindak dengan kasih. Bukan sekedar teori. Omong doang. Tapi saudara harus bertindak dengan kasih. Love is action. Kasih adalah sebuah tindakan yang harus kita pertunjukkan di tengah dunia. Bukan orang mau sok-sokan, bukan. Tapi demonstrasikan kasih Allah lewat kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu. Dan ini penting. Orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang dalam hidupnya sudah punya kasih. Waktu orang itu belum terima Tuhan Yesus memang sudah ada kasih. Tapi kasih manusia yang terbatas. Yang dihina sakit. Yang diolok-olok sakit. Yang difitnah sakit. Itu manusia yang terbatas. Dan yang ada kalau manusia yang terbatas itu kasihnya tidak bisa disalurkan dan akhirnya baku balas dendam. Tetapi setiap orang yang percaya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia mengalami kasih Allah. Kasih yang tanpa batas. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Katakan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tadi katakan Allah adalah kasih. Pertanyaan saya, siapa yang punya Allah dalam hidupnya? Jangan setengah tiang. Saya ulangi, siapa yang punya Allah dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Oh, semua angkat tangan. Kalau kita berkata saya punya Allah, tadi katakan Allah adalah kasih. Berarti kita punya kasih atau tidak? Yaitu kasih A. Terbatas atau tidak? Nehi si meleketeknya tidak terbatas. Makanya waktu Petrus tanya kepada Tuhan begini, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Tuhan belum jawab, Petro menjawab. Memang Petrus itu orang yang radikal ya, berani. Dia ketua kelas. Dari seluruh murid-muridnya dia ketua kelas. Dia tanya berapa kali aku harus mengampuni. Saudara, Tuhan belum jawab, dia bilang 7 kali Tuhan. Tapi Petrus betapa kagetnya waktu Tuhan bilang, Petrus bukan 7 kali. 7 kali berapa? 70 kali 7 kali. Saya yakin Petrus berkata, mana mungkin? Nonsen, tidak bisa Tuhan. Kenapa? Ukuran manusia biasanya berapa? Halo, betul nggak?
Sudah 3 kali ngana bikin dosa. Udah 3 kali kamu nipu saya. Udah 3 kali ngana bikin dosa. Ukuran manusia 3. Maka Petrus tambah 4 jadi 7. Dia pikir 7 sempurna. Betapa kagetnya waktu Tuhan berkata, tidak Petrus. 70 kali 7 kali. Kenapa Tuhan bilang 77 kali? Karena kita punya kasih Allah yang tanpa kalau cuma 70 kali 70, 7 kali 70, katakan kecil. Kecil. Karena kasih Allah tanpa batas. Jadi jangan sampai saudara, 3 kali nggak bikin dosa, sudah jangan. Karena kita punya kasih Allah yang tidak terbatas. Tinggal orang bertindak untuk menyalurkan. Ingat Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu disakiti, waktu Bapak Ibu dihina, waktu Bapak Ibu mengalami hal-hal yang membuat kita sakit hati. Yang kita salurkan bukan kasih Ediwan Joyo yang terbatas. Biar pendeta juga terbatas. Biar Mas Danang yang sabar juga terbatas. Oh, yang terkenal sabar di Gilgal kan Mas Danang. Sampai badannya kurus begitu. Tapi tetap juga terbatas walaupun sabar. Karena sabar ada batasnya. Orang sabar, namanya sabar aja nggak sabar. Saudaraku. Tapi yang kita salurkan bukan kasih manusia yang terbatas. Makanya kita butuh kasih Allah yang tidak terbatas dalam hidup kita. Yang kita salurkan kepada orang yang menyakiti, orang yang menghina kita. Kita kasih yang tidak terbatas. Kita salurkan mungkin, saudara jujur saja, kadang-kala kita hidup pas-pasan, tapi bisa menyalurkan kasih Allah kepada orang lain yang membutuhkan. Betul nggak Bapak? Berarti saudara berkelimpahan daripada orang banyak uangnya, tapi kongcu dudu. Kongcu dudu itu pelit. Ya, sampai kucirnya panjang banget. Kalah sama orang yang pelit sekali. Saya juga dulu pelit. Benar, bukan cuma pelit. Dulu 5 rupiah saya hitung loh Bapak Ibu. Karena orang dagang. Orang dagang itu 5 rupiah pun dihitung. Pelit banget saya untuk mengeluarkan uang. Tapi setelah saya bertobat lahir baru, kasih Allah ada dalam hidup saya. Oh, kadangkala sampai istri rem-rem. Pikir diri sendiri dok. Karena saya pernah, saudaraku, saya ingat sekali itu. Sampai istri bilang, itu kan jam 11 malam ada ibu-ibu gendong anak datang ke rumah. Jam 11 malam ketuk-ketuk pintu. Begitu buka pintu nangis, Pak. Kita mau pulang Tombatu, enggak punya doi, begini. Kong anak rewel, suami sol kasih tinggal Pak kita. Istri saya langsung babit. Pak, hati-hati penipu dia. Saya bilang, masa sih 11 malam bawa anak menipu? Saya kasih uang Bapak Ibu. Saya kasih uang 250.000. Ini Bu ya, ini. Begitu keluar, istri saya bilang, Pak cek dulu. Dia penipu mana ada jam 11 malam dia harus pulang ke Tombatu. Dalam hati, iya juga sih ya. Ya sudahlah, urusannya dialah, saya bilang begitu. Urusannya dialah dengan Tuhan kalau dia nipu saya. Benar saudara. Pagi-paginya saya mau antar anak sekolah lewat ke, Dempeta Teling ya DP nama itu. Pokoknya dari Kanaan naik ke atas. Ternyata benar ibu-ibu itu sudah lagi keluar masuk rumah untuk nipu juga. Itu dia ibu itu, jatuh. Tapi saya bilang, sudahlah gak apa-apa. Urusannya dia dengan tuh. Berapa kali tuh orang nipu saya seperti itu Bapak Ibu. Kayaknya Pak Edi blow on banget ya, gampang ditipu itu. Tapi bagi saya yang penting urusannya dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu saya ditegur sama istri saya. Makanya kalau mau beri apa-apa berdoa dulu Pak. Iyo tadi kita ya cuma ada belas kasihan saja. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini penting bagi kita. Waktu kita belajar menyalurkan kasih Allah.
Yang kita salurkan kasih Allahnya, bukan kasih manusia yang terbatas. Edi Wanjoyo pun terbatas. Pak Stephen terbatas. Tapi yang kita salurkan adalah kasih Allah yang tidak terbatas. Karena kita mempunyai kasih itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Salurkan. Maka kalau kita sudah menyalurkan kasih Allah, hati kita plong. Urusannya dengan Tuhan kalau dia nipu kita. Kalau dia nipu kita berarti nipu Tuhan. Karena saya memberi dengan tulus. Dengan kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kita salurkan bukan kasih manusia yang terbatas. Saya juga terbatas. Ada seorang bapak datang dari Sumompo, penjara Sumompo. Tasuar-suar, keluar dari penjara jam 7 pagi. Belum makan, dia cari GBI Gilgal. Cari GBI Gilgal. Jalan kaki dari Sumompo. Nanti jam 2 siang baru tembus ke sini. Saya ingat satpamnya, Anis berkata, Pak Pendeta, ada orang cari Pak Pendeta, marbau sekali. Katanya dari penjara Tuminting. Oh, saya nengok, kalian nak keluar, saya nengok begini. Oh ya, suruh naik Jo. Memang masuk ruang tamu nano-nano baunya. Asam kecut asin, rame rasanya. Waduh. Lalu saya suruh duduk. Pertanyaan saya, so makan? Belum makan Bapak Ibu. Dari jam 7 pagi, berjalan kaki belum makan. Saya suruhan Pak Anies beli nasi kuning di bawah. 2 bungkus. 2 bungkus ekspres makannya. Rata. 2 bungkus. Habis itu saya tanya, habis ini Ngana mau kemana? Mau pulang Pak Pendeta. Pulang kemana? Marisa. Tahu Marisa? Gorontalo, dari Gorontalo masih panjang lagi. Kita telepon ke teman saya, kalau ke Gorontalo naik kendaraan umum berapa? 170 Pak. Ke Gorontalo, dari Gorontalo ke Marisa berapa? Saya buka dompet saya cuma 250.000. Kalau saya mau kasih 200 cuma sampai Gorontalo. Kong dia mau makan apa? Saya bilang, ya kita punya uang 250.000. Tolong nanti dari sini kamu jalan kaki ke bawah, Jola Malalayang. Setelah saya kasih 250, saya ingat, aduh kage bensin so sandar. Batola oto ini kita. Begitu saya pulang, oh masih ada setengah. Oh nggak jadi tolak oto, puji Tuhan. Pulang. Saudara, nggak jadi masalah. Mari kita belajar untuk menyalurkan kasih Allah dengan bertindak. Saudaraku yang kekasih, memang di musim akhir zaman ini, untuk menjadi orang yang bertindak dengan kasih adalah orang yang barang langka. Tahu barang langka? Barang langka biasanya antik ya. Antik ya. Antik itu berarti mahal atau tidak? Coba tengok kanan kiri, engkaulah yang antik itu. Engkaulah yang antik itu. Memang tidak mudah untuk menyalurkan kasih Allah. Kita minta kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Memang kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kalau kita tidak didorong dengan kuasa Roh Kudus, rasanya sulit untuk menyalurkan kasih Allah kepada Tuhan, kepada orang lain. Karena seringkali bentuk manusia adalah egois. Tapi bukankah Alkitab berkata, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi waktu kita bertindak bukan atas nama Edi Wanjoyo, bukan karena kekuatan, tapi karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita bertindak dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus, mana mungkin saudaraku, cenderungnya manusia egois, maunya menerima, tapi sulit untuk padahal tindakan kasih Allah adalah memberi. Tindakan kasih Allah itu berkorban. Jadi kita minta kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi mari Bapak Ibu kita bertindak sesuai dengan kasih Allah yang ada dalam diri. Kalau Allah lebih dulu bertindak untuk kita, maka kita juga bertindak untuk orang lain. Yohanes pasal yang ke-15, tolong pemain musik, song leader singer, boleh naik. Yohanes pasal yang ke-15, ayat 12, inilah perintahku, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
Seperti aku telah mengasihi kamu. Garis bawahi ada kata seperti. Seperti Tuhan bertindak mengasihi saudara, kita juga bertindak untuk mengasihi sama kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Kita diperintahkan untuk mengasihi sesama. Seperti Tuhan bertindak mengasihi. Mari kita bertindak untuk mengasihi. Dunia ini sedang membutuhkan kasih Allah. Lewat siapa? Saya dan saudara. Untuk bertindak mengasihi sesama. Yang terakhir, jangan tersinggung. Jangan jadikan dirimu NATO. Tahu NATO? No action, talk only. Ngomong kasih hebat banget, tapi sulit untuk bertindak. Tengok kanan kiri sambil ditepuk, jangan NATO. Tapi bertindak. Bertindak untuk mengasihi. Dunia ini sedang membutuhkan kasih Allah. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya, anak-anaknya. Makanya tadi dikatakan, anak-anakku, kasihilah sesamamu. Bukan dengan perkataan dan lidah, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Kita bertindak untuk mengasihi sesama kita.